Kemudian cara yang ketiga itu ya lewat pengadilan. Oh, ini berarti gugatannya Bang Widi. Ya bisa. PT UN. Betul, bisa ya kan. Nah, tetapi kan jalurnya juga bukan saja di PT UN, mungkin bisa lewat pengadilan negeri gitu kan. Nah, tergantung. Jadi mau menyelesaikan ini dengan cara yang mana? Ya kan? Nah, dengan cara yang mana? Ini kawan-kawan ya, para anggota ini kan semua sudah berupaya untuk menyerahkan penyelesaian itu kepada para senior, ya, para ketua-ketua Pengwil, ya kan. Nah, kalau cara-cara yang dipakai dan ditempuh dengan yang seperti itu, ya tentu semua punya konsekuensi, bro. Ya kan. Ada yang bilang, Bang, kenapa sih nggak diselesaikan melalui Mahkamah Perkumpulan? Tidak bisa. Mahkamah Perkumpulan itu hanya bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam Kongres. Kongresnya udah ada belum? Sifatnya kan pasif. Iya. Kongresnya Di dalam Kongres. Kongresnya belum ada. Nah, terus upaya penyelesaiannya, ya, karena Kongresnya belum ada, artinya kewenangan dari Mahkamah Perkumpulan belum bisa dijalankan, apalagi periode yang sudah berakhir itu, gitu kan. Nah, ya akhirnya apa yang ditempuh? Inilah menjadi kemana-mana. Pertama, media sosial. Karena sekarang no viral, no justice. Coba. Fakta kan begitu. Dampaknya seperti ini. Dan kawan-kawan itu kan bilang, aduh tolong dong jangan, tahan diri, jangan bicara di media sosial. Mungkin seperti yang saya lakukan. Tapi mekanisme apa yang lain? Semua sudah mandek, sudah stop, ya kan? Pengwil berupaya 1, 2, 3. Akhirnya Pengwil, kalau saya yang melihat kemarin di Komisi 3 itu bukan P24, karena suratnya itu kan dituliskan di situ Ketua Pengwil INI. Iya kan? Kan nggak disebut di situ P24. Terus di luar yang 24 ini ya, apakah dia memanfaatkan itu atau tidak? Tapi faktanya kemarin kan tidak. Padahal kan kenapa tidak hadir? Ya, kalau memang merasa Pengwil masih mewakili Pengwil, ketua Pengwil gitu kan. Nah, dan yang dimaksud oleh Komisi 3 ini ya ada sisi positifnya, ya kan? Nah, kalian bermasalah ya. Masalahnya ini berdampak terhadap kantor kalian lah misalnya, atau terhadap para ALB yang sekarang menunggu ya. Ini bagaimana nih, heboh-heboh gitu kan. Nah, mana nasib kami gitu kan. Nah, terus ada yang mau memperpanjang usia jabatan, rekomendasinya, ada yang rekomendasi pindah ya kan. Nah, dari satu kabupaten ke kota yang lain perlu rekomendasi. Nah, akhirnya ya fungsi ini jadi terhambat. Makanya kan saya sampaikan, kenapa tidak tunjuk saja pelaksana tugas ketua umum untuk kepastian hukum sehingga roda organisasi ini tetap bisa berjalan. Damai gitu maksudnya? Bukan, ini kan salah satu cara gitu kan. Nah, atau ya seperti yang sudah dilakukan, gunakan pasal 21 ayat 2 huruf B, ya kan? Nah, itu tetapi mesti konkret ya. Konkret yang saya maksudkan itu nggak usah terlalu banyak panjang lebar gitu kan. Yang kemarin saya dengar juga, jika PP demisioner apalah gitu ya. Nah, sekilas saja kan harus musyawarah dengan, itu bukan mekanisme. Sekarang konkret saja. Pasal 21 ayat 2 huruf B ya. Apa kalimatnya? 2/3. Nah, 2/3 Pengwil. Jangan lagi sebut angka. Nanti jadi membentuk institusi baru. Iya kan? 2/3 Pengwil. Terus nyatakan itu tanda tangan ketua, sekretaris, cap. Ketua, sekretaris, cap. Jumlahnya berapa? 23, 24. Nah, kemudian ada 25, 26, 27, ya silakan. Nah, dasarnya apa? Itu pasal 21 ayat 2 huruf B, ya kan? Dan ayat 3 ya kan? Dan ayat 4. Jadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan Kongres itu berlaku bagi KLB. Nah, siapa lagi, ya kan? Kalau bukan kita menyerahkan kepada ketua-ketua Pengwil. Jadi ketua-ketua Pengwil
bukan P24, P25, P9, bukan. P21. Ya, jangan jadi jadi langsung saja 2/3 sesuai amanah dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu. Dampaknya seperti ini saat ini. Iya. Nah, kemana-mana. Betul. Akhirnya, ya itulah ya, bukan apa-apa gitu kan. Jadi akhirnya saling salah menyalahkan. Solusi terbaiknya tadi. Apa? Solusinya itu ya ternyata. Kalau melihat kondisi sekarang ya. Melihat dampaknya saat ini udah, tadi kan sudah disinggung menyeret pembina secara jabatan ya. Pembina dan pengawasan secara jabatan. Ya. Kan terus sekarang bukan menyeret ya, masuk ke ranah politik. Ya. Nah, ini kan dampaknya sudah bukan simpang siur ya. Ya, saya bukan ngasih kabar pertakut ya. Ini kan sekarang sudah masuk di Komisi 3. Harapan kita sih ini selesai ya. Selesainya apa? Kembali ke internal, bersatu padu. Tapi saya khawatir ya, setelah ini jangan sampai nanti membawa serta ya, bisa saja kan pihak kepolisian. Apa? Ya kan bisa saja. Kita nggak tahu gitu kan, karena kalau akhirnya udah sama-sama seperti yang Pak Yasona sampaikan dan terus gitu kan, ini bisa saja terjadi. Dan kita berharap jangan sampai terjadi. Bahkan ya, ini bisa saja gitu kan, memakai cara-cara fisik lah, ya. Jangan ya. Karena sekarang kalimat-kalimat yang ada di media sosial itu juga sudah mengarah ke adanya dugaan pelanggaran kode etik gitu kan. Nah, jadi kembalilah ya, bersatu padu ya. Kalau perlu sekarang para ketua-ketua Pengwil itu ya, yang 33 ini lupakan dulu baca ketum. Ya. Lupakan dulu baca ketum, karena inilah pangkal dari pengkotak-kotakan. Oke, ada P23, P24, iya. Ada PP, ada. Iya. Jadi nyatakan, makanya saya kemarin tuh berharap, wah, alhamdulillah, mudah-mudahan memang ini jalan untuk menyelesaikan yang hadir itu 33 Pengwil. Kalau saya berharap, Pak. 200, Bang. Kalau itu kan orangnya, ya kan yang diundang itu kan ketua Pengwil, ya kan? Nah, saya berharap 33 ketua Pengwil hadir di sana. Nah, kemudian kalaupun misalnya tetap dengan jumlah yang lama, nah harusnya Komisi 3 itu dimanfaatkan untuk menjadi media ya yang menginformasikan kepada seluruh pihak, jadi bukan internal anggota saja, tetapi juga pihak-pihak lain termasuk kementerian, dengan menyatakan ya melakukan penegasan kembali bahwa kami bla 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 ya. Jadi menegaskan kembali tentang pasal 21 ayat 2 huruf B, ayat 3 dan ayat 4. Menyatakan bla 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 ya, nonaktif itu harus yang periodenya berakhir, ketua umum dan DKP. Mengambil alih kepemimpinan. Dan dalam waktu sesingkatnya setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan lain-lain ya, akan segera mengumumkan tentang penyelenggaraan kongres luar biasa. Nah, kita berharap kepada seluruh anggota dimanapun rekan-rekan berada untuk menahan diri, gitu kan? Untuk bersama-sama kita bersatu padu mendukung ADART, ya kan? Jadi bukan mendukung baca ketum. Nah, terus, ini kan akan menjawab permasalahan ya administratif misalnya ya. Kalau memang harus diselenggarakan kode etik, sementara katakanlah KLB itu tidak mungkin dilaksanakan di bulan Juli. Karena kalau dilaksanakan bulan Juli, yang satu akan melaksanakan kongres di bulan Agustus.